Dok, mau bawa satu case lagi nih. Jadi kan saya sebenarnya kemarin udah buat beberapa video yang tentu pas saya buat video itu saya pelajarin juga semuanya tentang peredaran darah. Saya belajar tentang jantung koroner, Dok. Jantung koroner itu kan, Dok tahu yang artis tiba-tiba meninggal? Iya, iya. Nah itu saya cari ternyata dia jantung koroner. Hmm. Nah dia kan tiba-tiba meninggal, tiba-tiba aja gitu, nggak ada sakit apa, tiba-tiba meninggal gitu aja. Nah, Dok bisa jelasin sedikit nggak Dok tentang jantung koroner? Yang saya pelajari si jantung koroner adalah ketika itu tadi, misalkan si pembuluh darah itu mungkin tidak, dia sedikit kaku, dia tidak fleksibel. Jadi jantung itu dia olahraganya keras kan Dok ya. Dia bahkan ke klinik yang apa tuh sekarang ada alat yang pakai alat doang olahraganya kayak 2 kali lipat daripada olahraga manual. Apa ya? Itu saya lupa namanya. Itu paling kayak apa gitu, electrostimulation. Nah seperti itu. Nah jadi yang saya pelajari atau saya perkirakan ya, karena dia olahraga kalau keras, jadi jantung memompa lebih cepat atau 2 kali lipat kurang lebih. Tapi si pembuluh darah itu kaku. Itu jantung koroner kurang lebih seperti itu kan Dok? Jadi gini, yang disebut dengan jantung koroner itu, jadi gini, di jantung itu ada pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Oke. Ya, jadi kan semua organ di dalam tubuh kita kan perlu hidup. Yep, butuh darah. Untuk suplai makanan dan oksigen. Yes, nutrisi dan termasuk oksigen. Si jantung. Betul. Jantung juga perlu hidup. Yeah. Yang menjaga dia hidup adalah adanya pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Namanya pembuluh darah koroner. Okay. Jadi yang disebut dengan pembuluh darah koroner itu ya pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pembuluh darah yang memperdarahi jantung ini bermasalah. Bermasalahnya gimana? Nah, pembuluh darah ini yang paling ditakutkan dan penyebab kematian sekarang ini kalau si pembuluh darah yang ada di jantung itu tersumbat. Yeah. Tersumbat itu macam-macam. Bisa tersumbat sekaligus, kalau sekaligus tersumbat mati orang langsung. Yeah. Tapi ada juga tersumbat sebagian. Gitu. Tersumbat sebagian ini ya gejalanya atau peredaran darahnya berkurang, menyempit si diameternya. Okay. Penyebabnya sudah banyak sekarang dijelaskan. Yaitu lemak salah satunya. Jadi yang penyebab dari kenapa pembuluh darah bisa menebal. Yaitu kalau orang itu kadar trigliseridanya tinggi. Jadi trigliserida itu adalah lemak darah di dalam darah. Pertama kadar trigliseridanya tinggi. Yang kedua kolesterol di dalam darahnya tinggi. Yang ketiga kalau dia merokok, karena si pembuluh darah itu kalau orang merokok menjadi lebih kasar. Kalau kasar lebih mudah menyumbat. Gitu. Yang keempat penyakit yang diketahui sekarang diabetes. Diabetes juga menyebabkan pembuluh darah menjadi kasar dan rapuh. Kalau sudah rapuh, kasar, jadi mudah menyumbat. Contoh seperti selokan rumah di depan rumah kita, kalau dia permukaannya kasar, maka sampah akan lebih mudah menyumbat. Nah, kalau yang lain yang harus perhatikan isinya kan, isi selokan. Ya. Kalau isi selokannya kental, lumpur, maka si selokan itu juga lebih mudah menyumbat. Jadi 2 faktor itu penyebab jantung koroner. Faktor pembuluh darahnya dan faktor darahnya. Pembuluh darahnya itu apakah dia rapuh atau tidak? Apakah mudah rusak atau tidak? Satu lagi pembuluh darah itu kaku atau tidak? Iya, itu dia. Nah, yang menyebabkan kaku pembuluh darah itu salah satunya sekarang ketahui asam urat dan trigliserida. Iya, trigliserida itu juga. Trigliserida dan asam urat itu menyebabkan kekakuan pembuluh darah. Oke. Itu. Nah, kemudian yang menyebabkan pembuluh darahnya rusak adalah rokok dan penyakit kencing manis. Okay. Makanya yang periksa orang selalu bagaimana gula darah untuk kencing manisnya, bagaimana kadar trigliseridanya, bagaimana kolesterol. Okay. Sedangkan kolesterol dan trigliserida itu juga bisa jadi sampah. Jadi sampah itu yang mempengaruhi kekentalan darah. Jadi kalau misalkan ketemu
pembuluh darahnya kental karena trigliseridanya terlalu tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, kebetulan di situ pembuluh darahnya juga kasar, kaku, rusak, maka dia menyumbat. Nah, ini dicurigai ya, itu serangan jantung. Nah, serangan jantung ini terjadi karena faktor-faktor tadi kadang kan tidak disadari. Kadang tidak disadari. Teori itu menyebutkan gini sebenarnya. Pembuluh darah ini dari sejak kita dewasa itu terus mengalami kemungkinan penyumbatan. Jadi kemungkinan penyumbatan ini terjadi pada semua orang. Nah, tapi gaya hidup yang baik itu menjaga agar penyumbatannya tidak terjadi dengan cepat, gitu. Nah, jadi banyak faktor tuh, dinding pembuluh darahnya dan fisiknya. Nah, berarti dok, kalau gini, pada olahraga yang keras, kan pembuluh darah tekanan jantung memompa darah lebih keras kan? Jantung memompa darah lebih cepat. Pada saat jantung memompa darah lebih cepat bisa jadi sebagian dari dinding yang sudah menebal itu lepas, yang disebut dengan atherosclerosis plug. Plug itu berarti kan dia gumpalannya itu lepas nyumbat di pembuluh darah jantung, itu yang menyebabkan orang mati. Itu. Jadi pasti sudah ada penyempitan. Sudah ada penyempitan, kemudian ini ada gelondongan nih yang karena tekanan darahnya dia cepat dari tempat lain. Dari tempat lain lepas, nyangkut di pembuluh darah yang kecil, mati dia. Begitu. Secara tidak langsung si SOP ini walaupun kita belum bisa membuktikan, kan dokter sendiri bilang bahwa kita tidak ada bisa membuktikan bahwa dia bisa menghilangkan membersihkan pembuluh darah dari lemak atau plak-plak yang menyangkut. Tapi SOP dalam di sini bisa membuktikan atau sudah diuji ya, peredaran darah lebih lancar karena pembuluh darah lebih fleksibel atau lebih nggak kaku kurang lebih. Jadi secara tidak langsung si SOP bisa dapat membantu salah satu pencegahan dari si jantung ini ya dok ya. Betul. Jadi membuat itu fleksibel. Ketika kita bicara makanan, Pak Denis, kita bisa, saya kemarin quote di Instagram tuh, tidak ada makanan atau zat gizi yang sangat bagus sehingga kita boleh makan seenaknya. Semua harus ada ukuran. Begitu juga begini. Jadi terjadinya satu penyakit itu faktor penyebabnya banyak. Ya, kita tidak bisa mengklaim semua. Pokoknya dengan makan ini akan sembuh enggak, tetapi dia akan menjadi salah satu faktor yang membantu untuk mencegah. Ya, gitu. Kita bisa klaim itu. Bahwa SOP itu membantu mencegah terjadinya hipertensi. Membantu mencegah terjadinya serangan jantung. Nah, setelah itu ini yang bagus. Jadi kalau ini itu pakai alat ukur, diukurlah pulse wave aging index-nya. Jadi kecepatan aliran darah di pembuluh darah perifer itu di tangan. Gitu. Nah, diberikan selama 8 minggu, dibandingkan ada yang diberikan SOP, ada yang diberikan placebo. Placebonya itu tabletnya isinya karbohidrat gula gitu. Selama 8 minggu dengan jumlah yang sama. Nah, ternyata pulse wave aging index-nya meningkat yang diberikan SOP. Jadi aliran darahnya menjadi lebih lancar. Aliran darahnya jadi lebih lancar. Dan dijelaskan di situ, lancarnya aliran darah itu disebabkan karena si pembuluh darahnya menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih lentur. Lenturnya pembuluh darah ini berkaitan dengan hipertensi. Orang yang hipertensi itu pembuluh darahnya menjadi lebih kaku. Jadi dia mengklaim juga, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa si SOP ini bisa membantu untuk
anti hipertensi. Jadi orang yang hipertensi dibantu dengan SOP ini menjadi lebih baik. Kalau selangnya itu lebih lentur, kalau selang yang baru, kalau selangnya itu kita tidak pencet, kalau kita selangnya tidak pencet, maka pancarannya akan lebih dekat. Tapi kalau selangnya kita pencet, pancarannya akan lebih jauh. Nah, pembuluh darah yang kaku itu seperti selang yang dipencet. Jadi dia tidak menyebabkan pancaran akan menjadi lebih jauh. Itu yang menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih tekanan darah menjadi lebih tinggi. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan selangnya tidak dipencet, maka pancarannya akan menjadi lebih dekat dibanding kalau dipencet. Nah, pembuluh darah yang kaku itu seperti selang yang dipencet. Nah, si SOP ini diklaim kerjanya pada dinding pembuluh darah, bukan pada jantungnya, tapi pada dinding pembuluh darah. Dia akan menjaga supaya dinding pembuluh darahnya tetap fleksibel, sehingga ini dalam sehari kita beraktivitas, maka jantung itu kan bisa memompa lebih keras untuk saat tertentu, ketika kita kaget, olahraga, ketika kita ada gimana? Olahraga juga dok, olahraga. Olahraga juga sama. Ketika kita olahraga, mengangkat beban, itu jantung akan bekerja lebih keras. Ya. Kalau orang normal, pembuluh darahnya baik, jantung kerja lebih keras. Kalau pembuluh darahnya bagus, dia akan tetap normal tensinya. Betul. Tapi kalau misalkan pembuluh darahnya kaku, maka olahraga, stres, kaget, dan sebagainya, tensi naik. Kurang tidur, besoknya tensi naik. Ya. Kalau orang yang tidak sehat. Tapi kalau orang yang sehat tidak apa-apa. Ya. Tensi akan naik sebentar, setelah itu normal lagi dengan cepat. Kalau yang pembuluh darahnya kaku, itu tidak kembali dengan cepat pembuluh darahnya.